Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin para bapak-bapak dan ibu-ibu di segenap keluarga besar Bapak Endang Surya ya. Para putra-putra dan cucu-cucu terutama ya dia. Ada barusan kenal dari Pak Andre ya, Pak Andre, ada Pak Yudi, wabil khusus Ibu Riana dan Pak Agus Juwadis keluarga dan semuanya yang mohon izin tidak disebut satu persatu. Ada teman saya Bapak Budi Santoso, ya izin mohon maaf karena baru kenal sehingga namanya belum hafal. Tidak disebut satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi takzim atau hormat saya pada seluruh yang hadir pada malam hari ini. Pertama-tama tentu saja kita tidak lupa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberikan nikmat yang sangat luar biasa ya, nikmat sehat terutama, nikmat iman dan Islam itu yang sangat penting, yang terus kita pupuk agar senantiasa kokoh di dada kita. Dan juga salah satu nikmat yaitu nikmat ketika Allah memberikan kepada kita kemudahan, kesempatan dan ringan untuk menjalankan berbagai macam perintah-perintahnya, baik yang fardu maupun yang sunnah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semuanya bisa berkumpul ya, saling bertatap muka, wabil khusus keluarga besar Bapak Endang Surya, para putra-putra dan cucu-cucunya semuanya. Maka semoga apa yang sudah diniatkan oleh tuan rumah khususnya untuk acara ini tentunya mendapat pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya, para dzurriyyahnya, dan bagi kita semua seluruh umatnya. Insya Allah dengan wasilah kita mengikuti tuntunan-tuntunan beliau, dengan wasilah kita mengikuti sunnah-sunnah beliau, dan juga dengan wasilah kita banyak bersolawat untuk beliau. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya saya diberi kepercayaan untuk memberikan ya sedikit maudhu hasanah. Jadi sebenarnya saya juga, artinya kita sama-sama ya, sama-sama belajar. Karena namanya kita hidup ini, setiap ada satu acara, ada momen seperti ini, memang sedianya selalu diisi dengan yaitu kita saling bernasihat kebaikan. Mengapa demikian? Agar kita tidak rugi. Ayatnya jelas ya, surah Al-Asr itu Allah berfirman, wal asri, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusrin. Ini jelas sekali. Sesungguhnya manusia itu hidup ini rugi sebenarnya. Pada hakikatnya rugi hidup itu. Illah, kecuali ada yang nggak rugi. Agar nggak rugi bagaimana? Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Ini sudah hafal semuanya pasti. Agar hidup itu nggak rugi, maka yang pertama kita harus punya iman. Iman itu apa? Iman itu satu keyakinan. Beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang nggak punya iman, rugi hidup. Untuk apa hidup? Hidup kita nyari rezeki, kita nyari harta, sekaya apapun, sehebat apapun manusia, akhirnya kita semua pasti gelarnya camat, Pak. Apa camat? Calon mati. Itu satu kepastian. Jadi gelar tertinggi itu camat, bukan presiden ya. Gelar kita paling tinggi camat. calon mati, kecuali ada yang nggak mau mati.
Ada yang nggak bisa mati? Pasti semuanya akan merasakan namanya mati. Nah, itu namanya kita punya iman. Setelah mati kemana? Akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka selama kita masih ada keyakinan bahwa hidup itu nggak selamanya, nanti ada kehidupan lain setelah dunia ini. Setelah itu kita berjumpa dengan Allah, maka itu akan mengontrol setiap ambisi-ambisi kita. Itu orang punya iman. Orang kalau biasanya orang kalau sudah sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan urusan bisnis, biasanya banyak lalai. Itu manusia. Lalai itu lupa. Akhirnya lupa sholat, lupa puasa deh, haus-haus, ngapain puasa? Ngomong nggak ada orang, minum gitu kan. Banyak seperti itu. Itu namanya nggak punya iman. Maka dia kategorinya orang yang rugi. Biar gak rugi, maka kita perkuat, kita perkokoh iman kita. Jadi yang pertama, illalladzina amanu. Yang kedua, wa amilus sholihah, yaitu punya amal soleh. Amal soleh itu amal kebaikan, ibu-ibu. Orang punya iman, maka manifestasinya adalah amal soleh. Mengaku beriman pada Allah, maka dia menjalankan apa-apa yang menjadi perintah Allah. Apa perintahnya? Banyak, baik yang fardu maupun yang sunnah. Kalau yang fardu jelas sholat 5 waktu fardu. Kemudian apalagi ibadah puasa Ramadan juga wajib fardu. Naik haji itu rukun Islam, wajib bagi yang mampu. Berbakti pada orang tua wajib nggak? Wajib. Itu juga perintah Allah, biru walidain, berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Itu juga wajib untuk anak-anaknya. Bentuknya macam-macam namanya berbakti. Ini Ibu Riana, Ibu masih ada kan? Ya, kata sakit ya? Lagi sakit. Nah, ini anak-anak dituntut kewajiban, perintah wajib untuk berbakti kepada orang tua nih. Oh, Ibu lagi sakit. Lalu bagaimana ini cara kita berbaktinya? Alhamdulillah nih anak-anak dan cucu-cucu keluarga Bapak Endang Surya sangat kompak. Ayo bikin acara pertemuan buka bersama. Akhirnya mau nggak mau berkumpul sambil nengokin ibu. Itu salah satu bentuk menjalankan salah satu perintah Allah, yaitu birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalau nggak berdosa, hidup nggak berkah. Karena masih ada orang tua. Ini namanya anak-anak Pak ya. Kadang-kadang begini, sudah saking sama-sama sibuk, jauh lagi, belum macet. Ini kalau namanya kumpul susah banget ya Pak Adri biasanya ya. Diajak kumpul biasanya berat banget. Kendalanya ada aja. Bisa kerjaan belum selesai. Wah ini jauh, masih sibuk macam-macam. Nah alhamdulillah dengan ada satu ikatan, ibu masih ada walaupun saya sakitan. Karena ada dorongan dalam hati menjalankan perintah Allah, dipaksa akhirnya bisa kumpul. Ini suatu hal yang sangat luar biasa. Ini salah satu bentuk namanya silaturahmi atau silaturahim. Apa sih silaturahmi itu? Silaturahmi itu adalah hubungan kekeluargaan yang ada ikatan pertalian darah, itu pada arti sebenarnya. Jadi menghubungkan sesuatu yang memungkinkan terjadinya suatu kebaikan, itu namanya silaturahmi. Beda, misalnya nih, saya datang ke Pak Budi nih, saya datang ke rumahnya bawain apel 1 kilo. Pak Budi, ini apel 1 kilo. Besoknya gantian dia datang ke rumah saya, bawa apel 2 kilo lebih banyak. Itu bukan silaturahmi, itu namanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau silaturahmi itu adalah pada intinya, secara esensial artinya begini silaturahmi itu, yaitu memperbaiki suatu hubungan yang memungkinkan akan terjadi suatu perbaikan. Berarti silaturahmi itu sebenarnya ada asbabnya, ada asbab hubungan yang tidak baik, biasanya begitu. Atau sudah lama nggak ketemu. Kan gini Pak Yudi biasanya ya, Pak Andri. Kadang-kadang karena kita berjauhan, sama saudara aja kadang-kadang tidak berkomunikasi, setahun nggak ketemu, akhirnya muncul ada perasaan di sini nih. Ini adik saya kenapa ya, kok sudah lama nggak telepon, nggak pernah datang, ada apa ya? Jangan-jangan ada perasaan gak enak sama saya nih. Muncul perasaan gak enak, betul nggak? Ada begitu nih.
Ini saudara saya kok kemarin ketemu sekali sewot banget ya, muncul prasangka-prasangka yang nggak enak-enak. Nah, ini yang dimaksud dengan silaturahmi. Coba saya telepon telepon. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Woi, kemana aja nih nggak pernah kelihatan? Oh, saya lagi ada kerjaan nih harus tuntas ini macam-macam. Ternyata nggak ada apa-apa. Nah, itu namanya silaturahmi, menjalin hubungan lagi, memperbaiki hubungan. Jadi silaturahmi itu maknanya adalah memperbaiki sesuatu yang memungkinkan terjadi satu perbaikan. Dan itu perintah kata Allah dalam Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Fa'aslihu baina akhawaikum. Maka perbaikilah hubungan di antara kalian. Jadi ini orang mukmin itu walaupun gak ada ikatan darah pun sebenarnya pada hakikatnya adalah saudara. Sampai ada perintah fa'aslihu baina akhawaikum, maka perbaikilah hubungan di antara kalian. Ini mengindikasikan bahwa dalam pergaulan manusia itu Allah Maha tahu pasti akan terjadi suatu hubungan yang tidak baik. Itu pasti terjadi. Kadang tersinggung, ada kata-kata yang gak ngenakin, kerja kadang-kadang terjadi yang selek, salah paham, macam-macam, itu biasa. Karena itu perintahnya fa'aslihu baina akhwaikum, maka perbaiki hubungan di antara kalian. Jangan berseteru. Itu namanya islah atau silaturahmi. Itu luar biasa. Fadilahnya Masya Allah Bapak Ibu sekalian ya. Barang siapa yang rajin silaturahmi, menjalin hubungan baik ini, kadang-kadang begini Bapak, kita ini untuk minta maaf kepada sesama saudara itu kadang-kadang ada perasaan gengsi. Kadang-kadang begitu nggak kadang-kadang Pak? Kadang-kadang malu atau gengsi. Ngapain saya minta maaf? Mau saya nggak salah. Gitu. Padahal minta maaf itu tidak harus kita salah. Justru yang tidak salah pun dia minta maaf, itu namanya orang yang baik, memperbaiki hubungan. Itu namanya silaturahmi, memperbaiki hubungan antara satu dengan yang lainnya. Fadilahnya barang siapa yang rajin silaturahmi, memperbaiki hubungan baik, yang jelas akan menambah rezeki yang banyak. Ini kalau rajin silaturahmi, rezekinya ada aja, kerjaan jadi lancar, peluang-peluang selalu muncul karena selalu berkomunikasi, berinteraksi dengan banyak orang. Itu silaturahmi. Kalau orang nggak mau silaturahmi, ngumpet aja di rumah, bagaimana pintu rezeki akan terbuka? Kan gitu secara logika. Nah itu rajin berkunjung ke teman, rajin hubungin saudara, silaturahmi, tanya informasi macam-macam, itu bagian daripada silaturahmi, maka rezeki akan terbuka. Itu makna daripada silaturahmi akan memperlancar rezeki. Yang kedua, bisa menambah usia. Emang usia bisa ditambah Bu Riana? Katanya mati itu udah ada ketentuannya, udah diatur. Bagaimana mungkin silaturahmi bisa memperpanjang, menambah usia? Ternyata bisa. Lah yang punya kuasa Allah Subhanahu wa taala, yang bikin hidup Allah, yang ngatur umur kita Allah. Kita dikontrak hidupnya 60 tahun misalnya. Namun kalau Allah berkehendak saya tambahin sampai 100 tahun, mungkin nggak? Mungkin. Allah yang punya kuasa. Innahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Dia Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ini ada satu kisah. Ini seorang wali Allah. Si wali Allah ini oleh Allah udah kontrak hidupnya sampai taruhlah umur 60 tahun. Pas hari hanya datang malaikat maut. Malaikat datang Mas, mau nyambut nyawanya. Pakai ngucap salam karena ketemu dengan wali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu siapa? Saya malaikat Israel yang bertugas untuk mencabut nyawa Anda. Karena pada hari ini sesuai dengan kontraknya, hari ini jam segini Anda harus meninggal dunia, ini kata malaikat. Terus apa ini? Belum mau, saya nggak mau. Lu nggak sesuai dengan kontrak ini. Terjadi perdebatan. Apa? Karena Allah negur pada malaikat Israel. Ya Israel, jangan cabut dulu. Si fulan saya kasih tambahan usia. Belum saat meninggal dunia. Jangan sekarang. Saya tambahin usianya. Loh, bagaimana ya Allah? Kan sesuai dengan akadnya ini. Tanggal sekian dia harus meninggal dunia. Enggak, karena dia selama hidupnya usia yang dia pakai
dia pakai rajin untuk menebar kebaikan kemana-mana. Dia rajin sedekah, dia rajin silaturahmi, dia rajin saling berbagi nasihat kebaikan dengan teman-temannya. Hidupnya bermanfaat bagi sesamanya. Karena itu atas kemahabesaranku, kata Allah, ini usianya saya tambahin, nggak jadi mati Bu. Karena dia rajin silaturahmi, rajin sedekah, ternyata rajin menebar kebaikan. Nah ini bisa untuk ibrah atau pelajaran bagi kita semuanya. Kalau pengen panjang umur, sehat, jasmani, sehat rohani, perbanyak silaturahmi, perbanyak teman, perbanyak sedekah juga, agar hidup kita ini bermanfaat bagi sesamanya. Karena kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang punya manfaat bagi manusia yang lainnya. Nah, ini sebaik-baik manusia. Orang punya iman, ya tadi ya, biar kita nggak rugi. Maka bentuknya adalah amal soleh. Harus punya manfaat bagi orang lain. Itu baru namanya orang punya iman. Dengan apa kita manfaat? Bisa dengan harta yang tadi saya bilang. Dengan hartanya dia membantu banyak orang. Ada keponakannya lagi sekolah, mungkin orang tuanya nggak punya duit untuk bayar sekolah, kita lagi banyak duit, kita bantu, kita mudah. Itu namanya bermanfaat. Berbuat baik, utamakan saudara dulu nih, lagi kurangan kita bantu. Udah lulus kuliah belum dapat kerjaan, kita ada lowongan, kita carikan. Itu namanya menjadi khairun nas, sebaik-baik manusia, bermanfaat bagi orang lain. Apalagi bukan saudara, orang lain pun kita mampu, sering kita bantu dengan cara infak, sedekah, melunasin utangnya, itu termasuk bagian daripada kita bermanfaat bagi orang lain dengan harta kita. Apalagi kalau kita lagi lebih nih, itu namanya al-ghaniyus sakhiyun, orang kaya yang dermawan. Itu kekasihnya Allah, Pak. Kata Rasulullah SAW, as-sakhiyun habibullah. Orang dermawan itu adalah kekasihnya Allah. Walau kana fasikon, walaupun tampaknya ini dilihat secara zahir kayaknya dia fasik. Fasik itu ibadah wajibnya kurang, Bu. Ibadah sunnahnya juga kurang, ibadah wajib kadang-kadang masih keteteran, namun dia orangnya dermawan, sangat baik banget, seneng ngasih orang, seneng bantu orang lain tanpa pamrih. Kalau ngasih orang lain nggak nyebut-nyebut. Itu Allah lebih cinta. Habibullah, kekasihnya Allah, walau kana fasikon. Sebaliknya, al-bakhilu aduwullah, orang bakhil itu musuhnya Allah. Walau kana abidan, walaupun tampaknya dilihat itu ahli ibadah, kelihatannya sholatnya rajin, ke masjid nggak pernah absen, baca Quran oke, puasa oke, namun orangnya pelit setengah mati, pelit setengah mati orangnya. Itu aduwullah, Allah. Berarti menandakan bahwa ibadah-ibadah formal yang kita lihat itu bukan untuk mencari ridho Allah, namun apa? Yura'un nas, hanya untuk mencari atau pamer terhadap sesama manusia. Akhirnya nggak menjadi khairun nas, nggak punya manfaat bagi manusia yang lainnya. Dengan apa lagi kita manfaat? Dengan ilmu. Ini kayak ilmu yang mengajak orang lain di jalan kebaikan. Jadi kayak saya seperti ini menyampaikan ilmu sedikit yang saya dapat, terus kemudian Bapak Ibu kena nih, mempraktekkan, maka insya Allah saya punya manfaat dengan ilmu yang saya sampaikan. Dengan apa lagi? Bisa jadi dengan jabatan atau kepemimpinan. Suatu ketika ini mas-mas nanti akan jadi pemimpin, bisa jadi menteri, bisa jadi wali kota, bisa jadi apapun yang penting pemimpin. Ya paling minimal ketua RT kan pimpinan juga. Maka dia bisa mau bermanfaat bagi orang lain dengan jabatan kepemimpinannya. Bagaimana? Al-imamu adil, menjadi pemimpin yang adil. Bagaimana pemimpin yang adil? Yaitu pemimpin yang menjalankan pemerintahnya sesuai dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat rakyatnya sudah makmur belum, ibadahnya sudah kondusif atau aman atau belum, kesejahteraan rakyat dipikirkan. Itu namanya pemimpin yang adil, al-imamu adil. Maka dia bermanfaat bagi orang lain dengan kepemimpinan atau jabatannya. Dengan apa lagi? Masih banyak.
sesuai dengan bakat, kemampuan dan potensi yang kita miliki. Karena Allah memberikan kelebihan kepada hambanya itu beda-beda. Ada yang punya kelebihan bidang ini, punya kelebihan di bidang ini, punya kelebihan ini macam-macam. Maka semuanya itu bisa bermanfaat bagi sesamanya. Itu namanya amal soleh. Jadi orang punya iman, punya amal soleh. Kalau kita mengaku iman, maka harus berpikir, apa nih amal soleh yang mesti saya lakukan? Saya punya amal soleh apa ini? Apa yang sudah saya perbuat untuk orang lain? Sudah banyak belum? Harus kesana mikirnya. Itu baru kita nggak rugi hidup ini. Kalau nggak seperti itu rugi. Hidup hanya untuk menempuh harta misalnya. Hidup hanya untuk mengejar kekayaan. Hidup hanya mengejar jabatan. Dengan diri sendiri nggak pernah mikir orang lain. Itu namanya rugi. Karena nggak punya amal soleh. Imannya perlu dipertanyakan. Jadi iman dan amal soleh itu bapak-bapak, kalau saya gambarkan, saya ibaratkan seperti uang logam, Bu. Uang logam itu kan ada dua sisi. Sisi yang sini tulisannya iman, sisi baliknya tulisannya amal soleh. Lah karena ini saat mau tawang logam nggak bisa terpisahkan, berjalan seia sekata, ada iman, ada amal soleh. Artinya ketika dia bicara iman, saya beriman pada Allah, dituntut buktinya apa? Kamu iman, buktinya apa? Buktinya adalah amal soleh. Kalau kita nggak punya amal soleh, maka imannya ini perlu dipertanyakan. Begitu pula amal soleh. Orang beramal baik itu dasarnya adalah iman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nggak dasarnya iman, ini contoh banyak orang non Muslim atau orang kafir. Dia orangnya baik banget nih, sedekahnya banyak, luar biasa infaknya, bantu orang banyak. Namun statusnya bukan Muslim dan dasarnya bukan iman. Bagaimana? Maka kebaikan dia itu hanya berbalas di dunia saja. Ini salah satu contoh banyak nih. Itu pemain bola Cristiano Ronaldo, tahu ya? Itu kekayaannya berapa itu? Sekarang jadi pemain di klub Arab, namanya apa? An-Nasr. Itu kontraknya berapa triliun setahun, gajinya berapa? Itu luar biasa pemain. Sedekahnya Masya Allah mendukung Palestina. Orang Aceh diangkat jadi anak, bantu masjid. Namun statusnya belum Muslim. Saya berharap dia mu'alaf, pada akhirnya dapat hidayah, dapat petunjuk. Terus kalau sampai nanti meninggal dunia, ini kita bukan ngomongin untuk ibrah ya. Meninggal dunia ternyata nggak dapat hidayah, nggak masuk Islam. Toh Allah sudah balas semuanya di dunia. Semakin berlipat rezekinya. Banyak tuh orang. Semakin banyak rezekinya. Di dunia dibalas, namun di akhirat tidak, karena statusnya bukan Muslim. Kan jelas dalilnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Itu ayat Quran. Kalau kita masih Muslim ibu-ibu ya, statusnya Islam, beriman gini, kita meninggal dunia walaupun kita amal soleh masih kurang, masih amburadul, insya Allah masih ada peluang, ada potensi Allah memberikan maghfirah, ampunan, Allah memberikan rahmat. Namun kalau sudah enggak Muslim, naudzubillah min dzalik, sangat rugi. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu meninggal dunia atau mati kecuali dalam keadaan Islam. Itu dalilnya sangat jelas. Ini bulan suci Ramadan, ibu-ibu sekalian, terakhir tentang Ramadan, kita manfaatkan. Ini 10 hari terakhir ya ini ya. Ini saat-saat yang genting. Kalau orang tahu fadilahnya Ramadan, Bapak-Ibu sekalian, orang nggak mau berhenti, pengennya puasa terus. Karena apa kata Rasulullah, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, seandainya umatku dikasih tahu tentang apa-apa yang ada di bulan Ramadan, dibuka Bu, ditunjukkan pahalanya, balasannya ditunjukkan oleh Allah. La tamannau an takuna sanatakullu Ramadan. Maka ini umatku kata Rasulullah, kita semuanya ini akan minta pada Allah, merengek, ya Allah jadikan ya Allah semua bulan dalam setahun yang jumlahnya 12 semua jadikan Ramadan semua ya Allah. Saya mau puasa terus, saya mau tarawih terus, saya mau sedekah terus. 12 bulan, kira-kira kuat gak Mas Andre? 12 bulan puasa terus kira-kira kuat gak? Tempor ya kira ya. Tapi kalau ditunjukkan pahalanya, kita akan minta 12 bulan semuanya puasa. Nggak usah begitu deh, nggak
nggak usah pahala yang sangat besar yang berupa surga yang kita masih hadang kayak gimana ya, misalnya diiming-iming aja, ayo siapa yang mau berpuasa full malamnya sholat taraweh, malam lagi sholat tahajud, baca Quran khatam sebulan 10 kali sampai akhir Ramadan, siapa yang selesai akan dapat hadiah mobil Fortuner misalnya. Kira-kira masjid-masjid penuh gak kira-kira? Penuh. Orang berlomba-lomba terus karena mobil Fortuner. Baru mobil Fortuner. Kalau ditunjukkan Allah pahalanya Ramadan itu, niscaya kita semua akan minta pada Allah semua dijadikan Ramadan semua. Fa innal hasanata mudha'afah, kata Rasulullah, semua kebaikan dilipat gandakan pahalanya. Kullu dzanbin maghfurah, tiap-tiap dosa diampuni. Kullu du'ain mustajabah, tiap-tiap doa mustajab. Wal jannatu mustaqah, dan akhirnya surga merindukan kita. Nih kan kemana sih kita hidup kalau tujuannya bukan ke akhirat? Hidup semua pasti tadi saya bilang camat calon mati. Maka semua yang kita lakukan di dunia ini harus kita niatkan ibadah. Kita kerja niat mau berangkat kerja, Pak, berangkat, ya Allah saya niat bekerja mencari rezeki untuk menghidupi keluarga dan mereka untuk beribadah padamu lillahi ta'ala, jadi pahala. Mau silaturahmi, ya Allah saya mau silaturahmi berkunjung ke saudara, jadi jajar sekalian yang mungkin ibu dan mereka untuk biru walidain lillahi ta'ala, jadi pahala yang baik sekali. Ini memuliakan ibu namanya. Ibu sakit semuanya bergantian, ayo berlomba-lomba dalam kebaikan. Ibu Riana ketempatan, yang lain nggak bisa ketempatan, saya urun ini deh untuk beli ini, saya begini harus begini, saling tengah rasa, jangan sampai merasa keberatan. Kita tunjukkan demi orang tua itu pahalanya masya Allah sangat luar biasa. Nggak bisa ketempatan, ngasih apanya kek, bentuk kebetulan yang lainnya. Semua kita niatkan mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya adalah iman dan amal soleh. Ini bulan Ramadan, momentum buat kita. Yuk kita perbanyak amal-amal kebaikan kita. Semoga semuanya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Sedikit banyak, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.